Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu muradif dan mushtarak. Materi ini terdapat pada mata pelajaran fikih kelas 12 MA. Bagian pertama kita akan mempelajari pengertian muradif. Muradif menurut bahasa berasal dari kata radafa yuradifu yang berarti mengikuti sesuatu. Adapun istilahnya al-lafdzul muta'addidu lil ma'nal wahidi. Lafaz yang bermacam-macam dengan arti yang sama. Jadi di sini dapat kita simpulkan, muradif itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Kita lihat contohnya, lafaz al-asdu dengan al-laithu itu memiliki arti yang sama, yaitu singa. Nah, contoh lain, lafaz as-sirat dengan as-sabil juga memiliki arti yang sama, yaitu jalan. Selanjutnya, hukum lafaz muradif. Hukum lafaz muradif yang di sini berarti hukum dari suatu lafaz yang digantikan oleh lafaz lain tetapi memiliki satu arti. Dengan kata lain, lafaznya muradif. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat ulama, di mana pendapat pertama membolehkan jika ada ketetapan syarak sesuai dengan pernyataan berikut. Jadi, pendapat pertama ini mereka membolehkan lafaz itu digantikan oleh lafaz yang lain selama ada syarak yang menetapkannya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya muradif itu dibolehkan jika dalam satu bahasa sesuai dengan pernyataan berikut. Jadi mereka membolehkan penggantian lafaz dengan lafaz lain asalkan dalam satu bahasa. Perlu digarisbawahi bahwasanya hukum lafaz muradif hanya berlaku bagi bacaan selain Al-Qur'an, seperti bacaan salat, doa, dan sebagainya. Adapun bacaan Al-Qur'an itu harus kita baca sesuai dengan lafaz yang tertulis. Tidak boleh kita ubah meskipun hanya satu huruf. Dapat kita lihat dalam surah Al-Fatihah terdapat lafaz as-sirat. Itu tidak boleh kita ubah dengan lafaz as-sabil meskipun artinya sama, yaitu jalan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah membolehkan ataupun tidak membolehkan mengganti lafaz dalam bacaan salat, doa, dan sebagainya. Pendapat pertama, mereka tidak membolehkan. Alasannya karena terdapat halangan syar'i, yaitu bersifat ta'abudi. Ta'abudi ini yaitu menerima apa yang diperintahkan dan tidak boleh diubah. Jadi jika lafaz dalam suatu salat itu seperti Allahu Akbar tidak boleh diubah, apapun alasannya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka membolehkan karena mereka beralasan adanya kesamaan makna, karena tidak bermaksud mengurangi ibadah tersebut. Nah, di sini kita lihat contohnya yaitu penggantian lafaz Allah Akbar menjadi Allah Al-Azim pada takbir salat. Nah, di sini ulama yang membolehkan yang berpendapat seperti itu adalah Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang termasuk pada mazhab Hanafi. Nah, mengenai mustarak, kita lihat pengertiannya. Menurut bahasa berasal dari kata syaraka yang berarti berserikat, bersekutu, dan bercampur. Adapun istilahnya yaitu al-lafdzul wahidud dallu ala ma'nayaini mukhtalifaini au aktsara dalalatan ala sawa'i 'inda ahli tilkal lughah. Satu lafaz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Jadi jika muradif sebelumnya yaitu satu arti banyak kata, maka dalam mustarak yaitu satu kata banyak arti. Kita lihat contohnya yaitu lafaz Qur'un atau lafaz Quru' yang memiliki arti suci dan masa haid. Selanjutnya yaitu hukum lafaz mustarak. Pada bagian ini kita akan mempelajari jika para ulama itu mendapatkan suatu lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang memiliki arti yang banyak, maka para ulama terlebih dahulu mencari tahu ayat dan hadis lain yang cenderung menuju kepada salah satu dari arti dari lafaz tersebut. Nah, namun jika tidak ditemukan ayat atau hadis lain yang membahas tentang lafaz mustarak itu, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum lafaz mustarak. Yang pertama, para ulama membolehkan menggunakan beberapa makna lafaz mustarak. Jadi jika ditemukan suatu ayat yang memiliki makna lafaz mustarak, tidak ada ayat atau hadis lain yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah salah satu dari sekian banyak artinya, maka para ulama membolehkan penggunaan makna semuanya. Nah, pada pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Qadi Abu Bakar, dan Abu Ali Al-Jubai. Adapun pendapat yang kedua yaitu para ulama tidak membolehkan penggunaan beberapa makna lafaz mustarak.
Nah, jadi jika ditemukan lafaz yang mustarak, maka ulama tersebut harus memilih salah satu dari lafaz mustarak tersebut, salah satu dari arti lafaz tersebut. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hashim dan Abu Hasan Al-Basri. Lihat contoh penggunaan hukum lafaz mustarak terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 18. Pada awal surah terdapat lafaz yasjudu. Nah, di sini yasjudu memiliki arti tunduk dan meletakkan dahi di bumi. Tunduk digunakan untuk semua makhluk, apakah itu makhluk yang tidak berakal maupun makhluk yang berakal. Adapun meletakkan dahi di bumi itu digunakan untuk makhluk yang berakal, seperti manusia. Nah, di sini menurut pendapat ulama yang pertama, mereka membolehkan penggunaan yasjudu ini untuk kedua arti tersebut, yaitu boleh diartikan sebagai tunduk dan boleh diartikan sebagai meletakkan dahi di bumi. Nah, adapun pendapat ulama yang kedua tadi yang hanya memilih salah satu dari arti lafaz mustarak, maka pada ayat ini mereka memilih mengartikan lafaz yasjudu dengan kata tunduk. Dalam penerapan hukum lafaz mustarak, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 43. Di sana terdapat lafaz yang sudah digarisbawahi, la mastumun nisa. Nah, lafaz la mastumun nisa ini memiliki dua arti. Yang pertama menyentuh dengan tangan, yang kedua bersetubuh atau jima. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 43 ini menceritakan tentang salah satu penyebab batalnya wudhu, yaitu dengan menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan ini ada dua maknanya yang dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan lafaz yang digunakan. Ada yang menyentuh dengan tangan dan ada yang bersetubuh atau jima. Nah, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan dua pendapat tadi. Ada yang membolehkan dengan kedua arti tersebut, ada yang hanya memilih salah satunya. Yang memilih keduanya yaitu Imam Syafi'i, di mana beliau berpendapat batal wudhu seseorang apabila ia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, dan juga batal wudhu seseorang apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya. Adapun yang memilih salah satu arti dari lafaz mustarak ini yaitu Imam Hanafi, di mana beliau berpendapat bahwasanya menyentuh dengan tangan atau menyentuh tangan perempuan maka tidak membatalkan wudhu laki-laki tersebut. Adapun bersetubuh maka itu akan membatalkan.